pusing nih abis ujian. Bagaimana dengan kamu? Sama juga Mbak, aku kepalaku rasanya mau pecah. Bagaimana kalau kita mengikuti dan mendengarkan kajian dari Abah supaya pikiran kita bisa tenang dan kita bisa mendapat ilmu. Saya setuju Mbak. Oke, kita ngajak teman-teman kita yuk. Oke. Pemandangannya indah sekali ya. Iya. Mau dari ikannya tuh mau. Wah. Bagus ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian pada pusing nggak habis kerjaan ujian? Pasti pusing sekali. Bagaimana kalau kita mengikuti kisah inspiratif dari Abah dan mendengarkan supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan tidak pusing lagi? Ayo. Oke, ayo. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tadi? Kami dari jalan-jalan Abah. Oh, alhamdulillah, pagi-pagi jalan-jalan biar sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Abah. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat. Kami di sini ingin meminta waktunya Abah sebentar untuk menyampaikan beberapa kisah inspiratif kepada kita semua. Bagaimana teman-teman? Setuju? Oke, siap. Ya, silakan. Ini melingkar ya biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah yang sangat memilukan. Kisah seorang wanita yang mengalami musibah yang luar biasa. Kisah ini saya ambil dari kitab Irsyadul Ibad, dikisahkan oleh Imam Al-Yafi'i. Beliau mendapat kisah ini dari Imam Abdul Hasan. Imam Abdul Hasan ini ketika beliau naik haji, saat tawaf di Ka'bah, dia melihat seorang wanita yang luar biasa, wajahnya bersinar. Ya, bukan cantik, bukan manis, tapi bersinar. Beliau mengatakan, wah, subhanallah, baru kali ini seumur hidup saya melihat seorang wanita yang wajahnya bersinar seperti itu. Ini pasti orang ini jarang bersedih, jarang mengalami sesuatu yang memprihatinkan. Nah, ternyata dia berbisik-bisik ini terdengar oleh wanita yang dirasani tadi. Kemudian wanita tadi mengatakan, "Bapak, Anda salah, Bapak. Justru saya adalah seorang wanita yang sangat-sangat banyak sekali penderitaan, banyak sekali kesedihan yang saya alami. Mungkin manusia sedunia ini tidak ada yang mengalami kesedihan seperti yang saya alami." Masuk Bu? Ya, dia nggak percaya. Ya. Emang bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, akhirnya ibu tadi bercerita. Dulu saya punya anak 4. Yang pertama perempuan. Dia sudah menikah. Adik-adiknya laki-laki semua. Anak yang kedua dan ketiga ini ya masih kanak-kanak, tapi mungkin kalau sekarang usia SD lah ya. Yang keempat masih bayi, dan waktu itu yang bayi saya gendong, saya kasih ASI. Kemudian dua anak laki-laki ini, yang besar dia barusan melihat ayahnya menyembelih kambing. Kemudian dia bilang kepada adiknya, "Dek, mau nggak tak kasih tahu bagaimana tadi bapak kita menyembelih kambing?" "Ya Kak, mau Mas." Akhirnya dipraktekkan apa yang dilakukan oleh bapaknya itu, dipraktekkan ke adiknya.
adiknya dibaringkan, kemudian lehernya dipotong, digorok sama kakaknya. Begitu dia melihat darah dan adiknya meninggal, dia lari ketakutan, lari ke gunung, dan di gunung anak yang kedua tadi diterkam oleh harimau. Kemudian bapaknya melihat anaknya digerombolan, kemudian dia kejar, ya, bapaknya mengejar mencari harimau tadi sampai akhirnya kecapean, kehausan, dan bapaknya juga meninggal. Kemudian anak saya yang kecil tadi saya letakkan, saya keluar ke pintu untuk melihat apa yang dilakukan oleh bapak mereka. Ternyata anak saya yang kecil ini dia pergi ke dapur, dan di dapur ada ada panci yang sedang berisi air yang mendidih. Pancinya dipegang, kemudian tumpah menumpai anak saya masih bayi tadi, sehingga dagingnya pada rontok dan meninggal dunia. Berita kesedihan yang menimpa keluarga kami, anak yang disembelih, kemudian kakaknya lari diterkam harimau, bapaknya mencari, kemudian kehausan, kecapean, meninggal. Terus yang paling kecil meninggal karena ketumpahan air panas. Berita ini terdengar oleh anak saya yang pertama yang sudah menikah tadi. Dia nggak tahan mendengar berita itu, akhirnya dia bunuh diri. Sejak itu saya hidup sendirian dengan kesedihan yang luar biasa. Tetapi alhamdulillah Allah memberi kekuatan kepada saya sehingga saya bersabar menghadapi ujian yang sangat berat ini. Ya, itu tadi ya kisah tentang musibah yang luar biasa yang dihadapi oleh seorang wanita, dan dia sabar, akhirnya Allah memberi balasan yang luar biasa. Wajahnya terlihat oleh orang lain bersinar, bukan hanya kelihatan cantik atau manis gitu, tapi bersinar. Apalagi nanti di akhirat insyaallah pahala dan balasannya tentunya akan lebih luar biasa lagi. Ya, mudah-mudahan kisah yang pendek atau singkat ini bisa memberi inspirasi pada kita bahwa apapun musibah yang kita alami, kita harus bersabar. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi ujian kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan musibah yang menimpa ibu tadi tentunya sangat berat, mungkin kita tidak akan mampu menerimanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya, bahkan di masa yang banyak cobaan ini, semoga Allah juga selalu melindungi kita, melindungi keluarga kita semuanya dari musibah-musibah yang berat. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.